Indonesia dibangun atas dasar perbedaan yang dipersatukan. Namun, di balik semangat persatuan itu, masih banyak dari kita yang lupa bahwa saling menghargai adalah bagian dari perjuangan. Hari ini, kita menyaksikan sekelumit cerita dari sebuah sudut kampus, di mana Pancasila seharusnya bukan hanya semboyan, tetapi panduan hidup bersama. Dua desain ini dari kan ada lampu USBD itu ada tiga. Satu yang bisa terbaca yang desain ketika sama itu juga satu. Dua lagi itu desain dari PDF terpilih. Oke, kita habis ngampus mau kemana nih? Enaknya ke kantin kampus aja yuk. Aku ikut aja, gas ya. Yaudah aku ikut lah. Guys, aku ikut lah sekalian makan siang. Emang kita mau kantin yang mana? Weh, aku ikut lah. Yang samping koperasi aja Sal, yang dekat gazebo gimana? Emang nanti kita kumpul di mana? Nanti habis matkul kita kumpul di sini aja, terus ke sana kita bareng-bareng. Nah, oke lah guys ya. Oke, ayolah. Sal. Aku duduk sini aja lah, sekalian nunggu mereka, mungkin mereka nggak dengar. Sal, ya. Tadi kalian dengar nggak sih si Surya tuh kayak ngajak kita makan bareng gitu? Ya dengar, tapi kita kan chill aja gitu. Aku sih juga denger juga tadi. Cuman ya kan kita kan beda agama sama dia. Jadi ya gitu, ya udah. Ya betul sih, dia kan beda agama, pasti kan beda pembahasan juga nanti. Nah, ya juga. Ya udah biarin aja itu. Kita ngerjain tugas lagi aja kita. Oke. Surya, sendirian aja nih. Audi, iya sendiri nih. Kamu dari tadi di sini, belum minum nih. Ini kelihatannya haus nih. Untung aku bawa 2 minuman. Nah, untuk kamu 1. Makasih ya, Di. Aku cuma mau nungguin mereka aja di sini. Oh iya, aku lihat tadi mereka ninggalin kamu ya. Ya sih, Di. Mungkin karena mereka tahu aku beda agama itu. Kamu nggak salah sih, Sur. Mungkin mereka lupa ya kalau misalkan kita tuh tinggal di negara Indonesia, negara yang atas dasar negaranya Pancasila. Sesuai dengan sila pertamanya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita kan harus saling menghormati, menghargai keyakinan teman-teman kita yang berbeda, bukan malah menyingkirkan atau menjauhkan kayak teman-teman kita tadi. Jahat banget tahu mereka itu, kamu. Ya sih, Di. Kadang mikirnya gitu juga, sedih juga. Kadang kayak nggak dianggap sama orang itu. Apalagi orang itu tahu latar belakang keluargaku dari agama yang berbeda. Gitu sih. Tapi tenang, kamu nggak sendirian. Kamu masih ada aku kok, ya kan, sebagai teman. Makasih ya, Di. Ya, sama-sama. Nanti kita selesai kelas, kita temuin mereka yuk. Boleh, Di. Yaudah, ayo kita ke kelas dulu yuk.
Udah selesai kelasnya toh. Aku dengar mereka tadi kan habis selesai kelas makan kan ke kantin, terus mereka ke tekno. Kita samperin aja nggak sih ke tekno mereka? Serius mereka di Tekno? Boleh lah, kita samperin aja ke Tekno. Ya udah, ayo kita samperin. Mana sih mereka di rooftop? Boleh lah, kita lihat dulu ke rooftop. Oke. Naik orang itu toh. Ayo kita belajar mereka. Boleh dik. Hai guys. Hai. Aku sama Suri boleh nimbrung di sini? Hey guys, aku boleh nggak nanya sama kalian? Boleh. Kenapa tadi? Kenapa sih tadi si Surya nggak diajak makan bareng sama kalian habis kelas tadi? Kami kira dia sibuk. Ya nggak kepikiran aja sih. Jujur ya, aku merasa kayak kalian jauhin. Tadi aku udah minta ikut sama kalian, tapi kalian kayak nggak dengar. Maaf Sur, nggak ada maksud kami buat ngejauhin. Kalau memang agama kita beda, terus kalian merasa nggak nyaman, bilang aja. Bukan gitu Sur, karena kami memang nggak tahu batasan. Cuman kami nggak ada maksud kok Sur buat ngucilin kok. Tapi tadi tuh Surya cuma pengen diterima aja loh sama kalian sebagai teman kelas. Karena kita udah diajarin dari kecil mengenai Pancasila. Pancasila pertama loh, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi bukan berarti kita itu harus saling membatasi perbedaan keagamaan dalam pertemanan kita. Tapi justru mengajar kita untuk saling menghargai kepercayaan orang lain, apalagi teman kelas kita sendiri. Dan kalau kalian sadar tadi, sikap kalian ke Surya itu nggak mencerminkan loh sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggak adil kan, seseorang harus dijauhkan perbedaan agamanya. Apalagi Surya itu kan manusia, kita juga manusia, mempunyai perasaan dan mempunyai hak. Ya Surya tadi itu sedih dan curhat ke aku kalau dibilang sama kalian. Ya kayak kita salah, aku bahkan nggak kepikiran sih. Kita kan di negara yang menjunjung persatuan Indonesia. Bagaimana kita bisa bersatu kalau lingkup kecil kayak kampus ini aja kita masih bisa membeda-bedakan. Kita banyak beda agama, apalagi teman kelas guys. Ya kan? Maaf ya Sur, aku merasa malu nih sekarang. Harusnya kami lebih ngerti lagi. Kami janji Sur bakal lebih terbuka lagi sama kau dan kami bakal belajar buat nggak egois lagi. Maaf ya Sur, kami salah di sini. Dasar maaf tuh, dan kali kalau ada makanan kita undang lah. Dia, maaf juga. Mulai sekarang kita bareng-bareng ya. Makasih ya teman-teman. Aku sini bukan mau untuk dipilih atau gimana. Aku cuma pengen ada dari bagian kalian. Dan itu bakal kita perbaiki Sur. Ayo kita mulai dari awal lagi. Kayak gini dong guys, damai kan enak ya kan? Bullying tak selalu berupa pukulan. Terkadang, diam dan pengabaian bisa melukai lebih dalam. Di negeri yang berlandaskan Pancasila ini, sudah seharusnya perbedaan menjadi sebuah kekuatan, bukan alasan untuk membeda-bedakan. Jadilah teman yang hadir, bukan hanya yang ramai dalam tawa, tetapi juga yang hangat dalam penerimaan. Aku cuman pengen dianggap teman, bukan dinilai dari agamaku. Ternyata, saling menghargai itu sederhana. Mulai dari dengerin, bukan ngejauhin. Itu yang harusnya kita jaga. Karena itulah semangat Pancasila. Hari ini semuanya serba digital. Sekali klik, kata-kata menyebar lebih cepat dari pikiran. Tapi, apa jadinya ketika ekspresi yang berbeda justru dianggap aneh, bahkan dijadikan bahan ejekan? Di kampus, kita bukan hanya belajar teori, kita juga belajar bagaimana memperlakukan sesama manusia. Ini adalah cerita tentang kata-kata, perasaan, dan nilai yang sering kita ucapkan, tapi jarang kita jalankan, yaitu Pancasila. Aku suka deh suasana kayak gini.
tenang, adem, dan entah kenapa tiba-tiba aku kepikiran satu kalimat. Jangan tunggu kuat untuk melangkah, karena langkah kecil pun bisa berarti besar. Bro, kalian udah lihat belum story Shalvi? Baru-baru ini dia bikin story loh, sok paten kali ya kan, jadi anak-anak motivator gitu. Mau tau nggak kalian apa isi storynya? Betul. Tengok ya, berku baca ya. Kadang satu kalimat bisa nyelamati hari seseorang. Mungkin hari ini aku bisa jadi orang itu buat orang lain. Sok apa kali ya kan, kayak gitu. Tak apa gunanya. Iya sih, kayak motivator yang sering kita lihat itu ya. Cuman dia mungkin mau serius kali ya, kayak gitu. Udah lah, itu cuma kelas aja, biasa aja. Tapi bukan sekali dua kali dia kayak gini, udah sering kali dia bikin motivator kayak gini. Padahal di sini dia cuman diam aja, gak tau malu anak itu ya kan. Kayak story dia, lucu ya kan. Aku dengar tadi kalian kayak ngomongin aku. Perasaan nggak ada, kita ya kan ngomongin dia terlalu baperan ya kan. Nggak ada kan. Nggak ada. Kalian tahu nggak, tulisan itu aku ketik buat nenangin diriku sendiri. Aku ngetik itu hanya buat kesenangan aku. Tapi kalau itu hanya buat bahan candaan buat kalian, ya maaf lah ya. Aku nggak minta disalat, weh. Aku cuma pengen diperhatiin aja. Sorry lah ya kalau aku nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Alah, baperan kali ya. Padahal kita cuma bercanda ya. Terlalu baperan kali. Lagi ini kan tempatnya di kampus, tempat bersosialisasi, bukan tempat motivator ya kan. Bercanda aja pun. Bercanda. Kalau kalian tahu rasanya gini, mungkin kalian nggak ngomong kayak gitu, weh. Mafi, aku nggak maksud penyakitin kamu. Kami emang kebablasan, cuma bercanda kok. Iya, aku juga nyesel. Aku juga nggak pernah nyadar kalau diam itu ternyata bisa sama nyakitinya. Jujur Api, aku di sini bukan berarti mau nyakitimu, tapi mungkin aku nggak tahu maksud dari kata-katamu tadi. Tapi sekarang aku udah jadi malu. Maaf ya Pi. Ya terserah kalian bertiga lah. Semoga kalian ngerasain hal yang sama yang aku rasain. Terima kasih ya. Aku cuma mau didengar, nggak harus jadi keras kan? Harusnya tempat ini bikin aku aman, bukan malah bikin aku merasa makin kecil. Bukannya nggak kuat nerima kritik, tapi kadang yang bikin lelah itu justru ucapan orang terdekat yang ngeremehin tanpa sadar. Betul juga sih kata Alfi. Kamu tau gak Sur, bahwa orang tuh dia tuh diam bukan berarti nggak tahu apa-apa, kan dia tuh diam karena nggak dikasih ruang buat. Aku juga pernah ngerasa kayak Alfi, cuman aku lebih beruntung karena aku nggak dihina, sedangkan si Alfi dia kurang beruntung. Tapi tadi konteksnya aku cuma bercanda, tapi dia mungkin jadi sakit hati ya. Tapi sekarang aku jadi kayak merasa bersalah deh sama si Alfi. Hai teman-teman. Aku boleh minjem buku ini? Boleh. Oke, kasih teman-teman. Aku boleh ngomong sesuatu? Boleh ngomong apa tuh? Kita sambil ngobrol santai-santai aja lah ya di sini ya, guys, teman-teman. Pas juga ini, berangin, ada pohon, juga cerah kan. Oh iya, tadi aku kayaknya lihat deh, Alfi tuh pergi sendirian setelah ngobrol sama kalian. Mukanya tuh juga kesel, cemberut gitu. Aku juga dengar tadi kayaknya dia ada perdebatan deh sama kalian tentang si Alfi tuh posting story ya kan. Kalian sadar nggak sih? Kadang yang keras itu bukan dari kata-kata yang kasar, tapi sikap kita itu juga bisa menciptakan seseorang dengan pelan-pelan.
Aku cuma mau mengingatkan aja ke kalian dan juga ke kalian, apa yang kita posting, apa yang kita tulis, apa yang kita ketik di sosmed maupun secara langsung itu bisa punya dampak besar loh bagi diri kita. Kan kalian juga pernah ngalamin kan. Nah, jadi kadang luka yang diterima dari kata-kata itu memang nggak terlalu kelihatan, tapi itu juga bisa lama sembuhnya. Pasti kalian pernah ngalamin hal-hal seperti itu. Ya jadi aku jujur aja ya, sekarang kayak jadi merasa penyesalan gitu udah bercandain dia. Tapi sekarang setelah tahu arti dari kata-kata story dia itu, jadi sekarang kayak merasa malu, jadi pengen minta maaf gitu sama Alfi. Siap. Kita tuh terlalu cepat menghakimi dan terlalu lambat untuk memahami. Maka kalau kalian merasa bersalah sama dia, mungkin kalau ada waktu kalian bisa lah ngobrol secara baik-baik, secara aku dia kan. Itu si Alfi. Oh iya, Iya itu Alfi. samperin lah. Alfi, Kayak kalian apa nih? kami ganggu gak Pi kalau kami datang ke sini? Enggak sih. Soalnya ada yang kami mau bicarain sih, Pi. Kami datang ke sini mau minta maaf soal perihal yang tadi yang di gazebo dan masalah storymu. Itu kami udah sempat berdiskusi sih, kalau misalnya tindakan kami tadi itu sebenarnya bikin dirimu sakit hati. Jadi kami datang ke sini mau minta maaf. Ya semoga dirimu masih mau untuk maafin kami. Ya, waktu itu kamu tuh nggak salah kalau jadi diri sendiri. Cuma waktu itu kira gaya komunikasi harus sama semua. Maaf ya Alfi, karena aku diam waktu kamu direndahin. Harusnya aku belain kamu sih. Jadi gini Arya, untuk semuanya juga, aku pingin kita saling dukung. Aku nggak butuh pujian, cukup nggak saling jatuhin aja. Karena aku pingin itu lagi, lingkungan kampus ini selalu menjadi lingkungan yang sehat, aman, nyaman untuk semua orang, bahkan untuk orang pun yang sekalipun kayak aku. Mulai sekarang kita jaga bukan hanya dari tangan kita, tapi hati kita juga. Dan berani minta maaf itu merupakan tindakan nyata dalam toleransi. Dan kalau selama ini aku pernah salah, aku terlalu diam sama kalian, aku juga minta maaf. Kalau selama ini kalian tersinggung sama posting-posting sama ini, aku juga minta maaf. Aku belajar bahwa keterbukaan itu juga bagian dari keberanian. Aku tahu sih kalian nggak berniat jahat dari sama si Alfi tadi. Cuman yang aku lihat tadi perlakuan kalian ke Alfi itu juga termasuk udah melanggar nilai-nilai Pancasila. Contohnya tuh kayak sila kedua ya, kemanusiaan yang adil beradab. Saat si Alfi disakitin, dikomentarin postingannya, kalian malah jadikan itu suatu candaan, senjata candaan gitu kan. Kemudian ada sila yang ketiga, Republik Indonesia. Itu kan tentang soal jaga ya, soal jaga persatuan, bukan malah dijatuhkan. Bahkan lewat dari kata-kata itu yang kita berteman, bersatu berteman itu jadi bisa renggang gara-gara dari lewat kata-kata tadi. Yang terakhir tuh sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di media sosial semua orang, semua manusia, apalagi kita nih, berhak untuk mempunyai hak untuk dihargai dalam postingan apapun yang kita posting di sosmed gitu. Jadi kalau misalkan kita menjatuhkan hanya karena berbeda cara berekspresi itu sudah termasuk tidak adil. Harusnya kan nilai-nilai Pancasila itu bukan hanya kita hafalkan saja kan, kita amalkan dalam kehidupan kita, mulai dari hal kecil yaitu dengan cara mengamalkan nilai Pancasila dan memperlakukan orang satu sama lain. Aku nggak butuh pembelaan, aku juga nggak butuh kasihan dari kalian. Yang aku butuh itu cuma kesadaran. Seharusnya tempat ini jadi tempat yang aman, nyaman untuk kita semua. Itu lagi, aku juga butuh kita itu saling jaga supaya tempat ini jadi tempat yang baik lah untuk semua orang, maupun aku atau orang-orang yang lain yang bakal gabung ke sini juga. Itulah cyberbullying itu nyata dan perubahan itu juga nyata. Dan mulai dari sini, dari kita. Yes. Ya kan? Atas dulu kita Alfi. Di balik layar, kita sering lupa
bahwa kata-kata juga punya nyawa. Di kampus, kita bukan hanya sedang menuntut ilmu, tapi kita juga sedang membentuk hati. Belajarlah jadi manusia yang lebih bijak. Maka dari itu, mari kita hidupkan kembali nilai Pancasila. Ingat ya guys ya, Pancasila itu bukan hafalan, tapi tindakan. Dulu, aku kira diam adalah cara paling aman, tapi ternyata diam juga bisa disalahpahami. Di balik layar aku cuma ingin menyebar semangat dan harapan. Tapi dunia maya kadang jauh lebih bising daripada dunia nyata. Hari ini aku belajar bahwa keberanian bukan cuma soal berbicara lantang, tapi juga tentang memaafkan, menerima, dan tetap memilih jadi diri yang baik. Kampus ini milik kita semua, dan setiap dari kita punya tempat, punya suara, bahkan yang paling pendiam sekalipun. Perbaiki dari awal. Kalau memang agama kita beda, apa ya,